Shalom kekasih Tuhan. Video kali ini saat saya melaksanakan pelayanan PMK Rumah di anak-anak jemaat Tuhan, ada orang-orang tua yang memang karena masa tuanya harus tinggal di rumah untuk tidak pergi ke gereja. Mereka menanti perjamuan di rumah. Juga ada yang orang-orang muda tapi karena dalam keadaan sakit, mereka harus menanti untuk pelaksanaan perjamuan di rumah. Boleh bertemu lagi dalam PMK Rumah ini. Ini Okta karena sakit sehingga belum dapat untuk bersama-sama beribadah dan mengikuti perjamuan di gereja ya, dan nanti di rumah. Nah, kita masuk dalam ibadah untuk PMK Rumah Mama ya. Nah, saya ajak kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyi bersama ayat 1 dalam bahasa Wonosalam. Mampirlah dengar doaku. Tengirang wa oyehu mapanamung. Tengirang wa oyehu mapanamung. Lakagera jela kaya abutelanya. Lakagera jela kaya abutelanya. Moriehu tengirangua. Moriehu tengirangua. Lakagera jela kaya abutelanya. Lakagera jela kaya abutelanya. Kata Habayan. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kesempatan indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai hamba Tuhan bertemu dengan keluarga di sini, khususnya Ina Okta yang menanti untuk pelayanan perjamuan rumah. Kami mohon Tuhan bersama-sama dengan kami, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan ini mengarahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami. Biarlah dengan campur tangan Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mampu untuk memahami firman-Mu dan dimampukan juga untuk melakukan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sesuai yang kemarin dalam ibadah di gereja dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kita mau mendengar ya. Judul Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya.
Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memberi kesempatan untuk kita boleh mendengar kebenaran darinya sebagai pedoman dalam arah langkah hidup kita. Mama Okta, kita masuk dalam perenungan firman. Saya memulai dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama. Mama Okta kenal suami atau kenal Bapak Okta, orangnya bagaimana? Bisa disampaikan untuk ikuti. Orangnya baik hati, suka kerja, sayang istri dan anak, saling peduli. Dia dalam lingkungan keluarga sangat-sangat peduli. Terima kasih. Tapi Mama Okta sejak dari pacaran ya sampai sekarang tentu terus mempelajari, semakin mengenal siapa suami, ya kan? Baik. Kalau pengenalan Mama Okta terhadap Tuhan, Mama Okta kenal Tuhan itu yang bagaimana? Atau seperti apa Tuhan itu dalam pengenalan atau pemahaman Mama Okta? Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi, apalagi termasuk kita manusia, apalagi setia dalam kehidupan kami. Tuhan yang setia, yang selalu pegang janji. Apalagi yang sayang. Tuhan sumber berkat yang baik. Mari kita lihat firman Tuhan. Karena saat ini firman Tuhan berbicara tentang siapa Tuhan yang diselidiki oleh pemazmur ini. Saya mulai dari ayat 2, sebentar baru ayat 1. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukai. Jadi pemazmur ini dia suka sama Tuhan. Dia cinta sama Tuhan. Karena itu dia terus untuk mau cari tahu siapa Tuhan itu dalam hidup. Seperti Ina Okta kan sayang sama Okta. Karena sayang sama Okta, pasti selidiki terus. Cari tahu sama Okta ini dalam hidup. Dan merasakan bagaimana sama Okta sebagai suami hari-harinya dalam kehidupan keluarga. Seperti yang disampaikan. Terlepas dari kita manusia pasti punya keterbatasan. Bagaimana dengan Tuhan seperti yang disampaikan oleh Ina Okta tadi. Pemazmur juga setelah diselidiki, dia kemudian memberi pengakuannya tentang siapa Tuhan. Di ayat 3. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selalu. Tuhan yang dia kenal, yang semakin dia selidiki pekerjaannya, perbuatannya, karyanya, ternyata Tuhan itu Tuhan yang agung.
semua yang adil. Nah, seperti Ina Okta sampaikan tadi, Tuhan yang Ina Okta kenal adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karyanya, perbuatannya agung. Siapa yang bisa buat? Termasuk kita manusia. Tuhan itu agung, luar biasa. Adil. Cara Tuhan dalam hidup kita itu adil. Jadi kita orang tua terbatas, tapi Tuhan punya keadilan. Di saat Tuhan menganugerahkan kita anak, Tuhan punya berkat untuk anak sendiri. Ini Okta pasti rasa, anak yang kuliah toh, Okta kuliah, kita orang tua terbatas, tapi ada berkat tersendiri untuk anak yang Tuhan sediakan. Itulah keadilan Tuhan. Selanjutnya pemazmur dia menyatakan bahwa di ayat 4, perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu penyayang. Dan kita bisa rasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita, dan memeliharaannya, bagaimana dia terus menuntun hidup kita dengan Roh Kudus-Nya yang selalu memberikan kita semangat, yang menghibur kita di saat kita merasa sulit, susah. Seperti Imam Okta merasa sakit, Tuhan tidak tinggalkan. Roh Kudus-Nya tetap menghibur Imam Okta sehingga Imam Okta tetap merasa ada kekuatan. Itulah Tuhan. Yang berikut dikatakan ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Jadi Tuhan kita sumber berkat yang Allah katakan tadi. Tuhan itu memberkati kita, memberi rezeki kepada kita. Kita percaya meskipun kita ini bilang bahwa biar saya tidak berdoa sama Tuhan, biar saya tidak minta sama Tuhan, saya bisa kerja, saya bisa buat apa saja. Tapi siapa yang berikan kita nafas kehidupan? Siapa yang berikan kita kekuatan? Siapa yang bisa berikan kita pengadaan untuk kita bisa berpikir yang baik, untuk kita bisa bekerja? Sumbernya dari Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan itu hasilnya kita percaya Tuhan campur tangan di dalam. Siapa yang habis tanam padi, setiap hari, setiap waktu dia pergi di sawah untuk upaya tarik ini padi supaya dia cepat tinggi. Tidak ada. Kita tanam ini hari, besok kita lihat, pergi lihat begini, dia sudah semakin tinggi. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan memberikan rezeki sampai pada kita panen. Itulah Tuhan sumber hidup. Dan juga ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Tuhan seperti tadi kita katakan Allah yang setia. Dia setia. Di saat dia berjanji, apa yang dijanjikan, kalau kita manusia masih bisa ingkar janji kata Tuhan. Ya. Yang berikut dikatakan di ayat 6, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Jadi Tuhan memilih umat Israel untuk menyatakan siapa Tuhan itu, untuk menyatakan berkat Tuhan bagi umat. Jadi bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk bangsa lain kenal siapa sebenarnya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, sumber berkat dan seterusnya. Dengan itu bangsa Israel juga diharapkan menjadi berkat untuk sesama dengan sikap-sikap hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun bersyukur kita menjadi orang Kristen yang dipilih Allah secara khusus, dipakai Allah secara khusus untuk bagaimana kita mengenal Allah dalam Yesus Kristus, dan kemudian untuk bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama. Di ayat 7, perbuatan tangannya telah ialah kebenaran dan keadilan, segala kita-kitanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Dikirimnya kebebasan.
maka sekarang ini kita sedang masuk di dalam bulan kemerdekaan. Kita memperingati akan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia merdeka itu karena perjuangan dari orang-orang yang sampai mereka mengorbankan nyawanya supaya mereka dapat menjadi bagian yang melepaskan bangsa Indonesia ini dari penjajah. Ada yang sampai luka, ada yang sampai lumpuh, ada yang sampai mati, pejuang-pejuang berusaha. Jadi untuk meraih kemerdekaan itu memang membutuhkan pengorbanan, baik itu fisik, batin, sampai nyawa. Di sisi yang lain, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kita merdeka, bangsa Indonesia merdeka karena campur tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja di sana. Tuhan tidak ingin bangsa Indonesia ini terus ada dalam penjajahan, sehingga Tuhan juga turut berkarya untuk membawa bangsa Indonesia pada Tuhan. Dan kita memperingati terus itu setiap tanggal 17 Agustus. Terima kasih. Nah, sebagai orang Kristen, apa yang paling kita syukuri dalam hidup kita? Pembebasan dari apa dan pembebasan seperti apa yang bagi kita orang Kristen itu paling besar dalam hidup, yaitu lepasnya kita dari ikatan kuasa iblis, bebas dari dosa. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, ini tidak mudah dan sebuah bentuk pengorbanan yang paling mahal. Kenapa? Karena dosa itu membawa akibat pada kematian yang kekal. Apa artinya kita bebas dari penjajahan di dunia, dari penjajahan sesama manusia, tetapi kita masih terikat, dijajah oleh dosa? Lebih baik kita merdeka dari dosa meskipun kita dijajah oleh sesama, ya toh. Dan lebih baik lagi kalau dua-dua, ya toh. Kita tidak dijajah oleh negara lain, bangsa lain, atau tidak dijajah oleh siapapun, dan kita juga tidak dijajah oleh iblis dan dosa. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ini pengorbanannya tidak mudah, karena Tuhan sendiri yang datang ke dunia membebaskan kita dalam diri Yesus Kristus. Dia memberi dirinya, tubuhnya, menderita sengsara sampai mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari ikatan kuasa iblis terus. Karena itu, maka untuk kita mengingat terus, untuk kita disegarkan terus tentang karya Allah, salah satu hal penting adalah lewat perjamuan. Ya kan? Lewat perjamuan kita ingat. Seperti kalau bangsa Indonesia tiap tanggal 17 kan, kita ingat pengorbanan dari orang-orang dulu yang sampai mati merdeka. Kita ingat terus pengorbanan Yesus setiap kali pertemuan kita disegarkan. Tuhan kita luar biasa, Dia mau membebaskan kita dari ikatan. Karena itu, maka di ayat 1, itulah alasan pemazmur 2. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Dia bersyukur karena dia semakin mengenal siapa Tuhan itu. Tuhan yang agung, yang semarak pekerjaannya, yang adil, yang sumber rezeki, sampai kepada yang membebaskan. Kita pun terus menghayati perbuatan-perbuatan Tuhan membuat kita semakin bersyukur dan juga semakin menjadi orang yang berhikmat. Menjadi orang yang berhikmat itu penting sekali
untuk punya rasa takut kepada Tuhan. Di ayat terakhir, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya untuk selama-lamanya. Orang Kristen bersyukur memuji Tuhan harus selama-lamanya. Dan itu juga menjadi satu hal yang luar biasa. Karena firman Tuhan yang lain di Amsal mengatakan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah menyeringkan tulang. Di saat kita terus bersyukur kepada Tuhan, di saat terus kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka itu menjadi obat untuk hati kita, pikiran kita, bahkan tubuh kita yang mengalami sakit. Nah, itu bersyukur terus dalam hidup ini, rasa takut akan Tuhan ini terus ada dalam hidup kita, dan terus belajar untuk mengenal Tuhan. Tuhan memberkati, firman-Nya memberkati kita semua. Amin. Kita masuk sekarang dalam pelayanan untuk makan minum. Kasih dia ya. Kasih tangan. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ingatlah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk diampunan yang sempurna dari segala dosa. Minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk diampunan yang sempurna dari segala dosa kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami boleh bertemu lewat perjamuan rumah ini. Kami sudah boleh mendapat kesempatan untuk memuji Tuhan. Kami sudah mendapat kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kami manusia yang terbatas, tapi kami tetap mampu untuk menjalani akan maksud firman Tuhan dalam hidup ini karena kami tetap mempertaruhkan dan meyakini Roh Kudus yang menuntun dan memampukan kami. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa secara khusus nih untuk Ina Okta yang dalam keadaan sakit, di mana ada bagian tubuhnya, khusus kakinya yang sakit, yang tidak dapat melangkah dengan baik. Karena itu ya Tuhan, hamba-Mu juga mengupayakan pengobatan. Ia terus berseru kepada Tuhan. Ia memohon Tuhan turut campur tangan. Karena itu ya Tuhan saat ini, mari Tuhan, Tuhan jamah hamba-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu. Dan untuk orang yang Tuhan berikan talenta, yang dipercayakan oleh keluarga ini juga untuk mengobati Ina Okta, yaitu Bapak Nyanyi. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati tangan yang mengobati. Tuhan berkati
ada obat yang saat ini dipakai untuk Ina Okta. Tuhan berkati, biarlah menjadi berkat untuk anakmu ini. Tuhan dengar suara hatinya yang sangat mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Masih banyak tanggung jawab yang harus ia jalankan dengan tubuh yang sehat yang ia harapkan untuk menopang suami, untuk menopang kebutuhan dalam rumah tangga termasuk anak yang kuliah. Karena itu ya Tuhan, berkati hamba, tolong dia ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati juga Okta sebagai kepala keluarga dalam pekerjaannya di sawah, di dalam berbagai aktivitas yang dia lakukan yang berkenan. Mari Tuhan berkati senantiasa. Bapa di sorga, saat ini kan berdoa juga untuk Okta yang sementara menjalani masa kuliah. Tuhan berkati, dan semua anak-anak dan rumah tangga ini Tuhan berkati. Saat ini juga ada Mama Diaken, bersama-sama mari Tuhan berkati hamba, berkati keluarga dan hambamu juga Tuhan berkati di dalam pelayanan dan dalam rumah tangga. Bapa di sorga, saat ini ada persembahan yang diberikan. Tuhan tahu isi hati keluarga dan keberadaan mereka saat memberi persembahan. Mari Tuhan berkati, menjadi berkat untuk keluarga ini dan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang datang menaikkan syukur dan menaruh harapan-harapan kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita. Salam. Di hari ini ku kenang kembali saat ku ditabiskan menjadi hamba-Mu. Apa adanya ku, Kau memilihku Tuhan untuk melayani umat kepunyaan-Mu. Dan bila kini masih Kau percayakan aku jalani pelayanan ini, ku mohon kepadamu bersamaku selalu, tuntunlah aku di dalam rencana-Mu Tuhan. Ku ingin untuk melayani sepenuh panggilan-Mu dengan sepenuh hatiku ya Tuhan. Pakailah ku menjadi bejana yang indah untuk kerajaan surga-Mu yang mulia. Lengkapilah aku ya Tuhan, untuk dan bila kini masih Kau percayakan aku jalani pelayanan ini, ku mohon kepadamu bersamaku selalu, tuntunlah aku di dalam rencana-Mu Tuhan. Ingin untuk melayani sepenuh panggilan-Mu dengan sepenuh hatiku ya Tuhan. Pakailah
sepenuh